Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian. Nomor BP 18101152610402. Dan rekan saya Bayu Ahmad dengan BP 18101152610392. Dan dengan dosen penguji Ibu Eva Rianti, Eskom Mkom. Baiklah, pertama kali saya akan menjelaskan latar belakang pada penelitian kami kali ini. Yang pertama, perkembangan teknologi saat ini dimanfaatkan dalam dunia kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan menerapkan penggunaan sistem pakar. Metode Dempster software termasuk dalam metode penalaran non-motonis yang digunakan untuk menghitung ketidakkonsistenan karena adanya penambahan maupun pengurangan fakta baru yang akan merubah aturan yang ada. Sehingga dengan menggunakan metode Dempster software, seseorang juga dapat mengetahui probabilitas atau persentase dari kemungkinan penyakit yang diderita. Karena letaknya paling luar, kulit merupakan bagian yang secara langsung akan menerima rangsangan seperti sentuhan, rasa sakit, dan pengaruh lainnya dari luar. Sehingga berbagai penyakit seringkali menyerang kulit. Kulit juga terkadang digunakan sebagai salah satu bentuk interaksi antar manusia, sedangkan beberapa penyakit dapat tertular hanya dengan melalui interaksi kulit dengan kulit atau penggunaan media lain seperti handuk, baju, jaket, sapu tangan bersama dengan orang yang memiliki penyakit kulit menular. Dan dari penjelasan tersebut, maka dirancanglah sistem pakar diagnosa penyakit kulit menggunakan metode Dempster software berbasis web. Dengan studi kasus Puskesmas Lubuk Begalung, Pulau Air, Parak Lawe. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang suatu sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit kulit berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pasien dengan menggunakan metode Dempster software. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode Dempster software dalam menangani penyakit kulit ke dalam sistem yang terkomputerisasi berbasis web dan memberikan solusi yang tepat. Dan yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan kepakaran seorang dokter spesialis kulit mendiagnosa penyakit kulit ke dalam sebuah sistem pakar. Dan selanjutnya hipotesa. Sistem pakar ini diharapkan nantinya dapat mendiagnosa penyakit yang ditemukan pada penyakit kulit berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pasien menggunakan metode Dempster software. Diharapkan sistem ini nantinya dapat membantu administrator mengolah data-data penyakit kulit, sehingga jika ada data penyakit baru, administrator dapat melakukan penambahan data. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, proses diagnosa pada sistem pakar ini dilakukan per kategori, gejala awal yang paling dominan. Yang kedua, sistem pakar ini akan menghasilkan informasi diagnosa penyakit pada kulit sesuai dengan gejala-gejala yang diinputkan oleh user ke dalam sistem pakar. Dan yang ketiga, sistem pakar diagnosis penyakit kulit menggunakan Dempster software dengan bahasa pemrograman profesional homepage atau PHP dan database MySQL. Tujuan penelitian kami yang pertama, merancang sistem pakar dengan menggunakan metode Dempster software agar fakta-fakta yang dialami pasien dapat disimpulkan layaknya seorang dokter dan menyimpulkan gangguan apa yang diderita serta memberi solusi cara penanganannya. Yang kedua, merancang sebuah database yang di dalamnya berisi seluruh data yang diperlukan dalam mendiagnosa penyakit kulit. Yang ketiga, mengimplementasikan kepakaran seorang dokter spesialis kulit dalam mendiagnosa penyakit pada penyakit kulit ke dalam sebuah sistem pakar. Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai permasalahan penyakit pada kulit yang selama ini kurang dipahami. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat dokter dalam proses pendiagnosa serta memberikan informasi tentang penyakit yang sering ditemukan pada kulit. Dan hasil wawancara kami dengan Bapak Irfan pada Puskesmas Lubuk Begalung terdapat 10 penyakit, yaitu pertama penyakit acne vulgaris, impetigo crustosa, impetigo bullosa, varicella, herpes zoster, jamur tinea, candidosis cutis, pityriasis versicolor, lichen simplex chronis, dermatitis atopik.
Dan selanjutnya use case diagram. Aplikasi Demtersaver memiliki satu aktor yaitu admin. Admin mengakses menu, mengelola data penyakit, dan mengelola data gejala, dan mengelola basis pengetahuan. Selanjutnya kelas diagram. Tabel-tabel yang digunakan ada 6, yaitu tabel admin, tabel penyakit, tabel gejala pasien, tabel pasien, dan tabel pengetahuan. Tabel admin memiliki relasi dengan semua tabel yang ada dalam database. Tabel admin memiliki hubungan relasi dengan tabel penyakit. Hubungannya, admin bisa mengelola data penyakit, tabel penyakit, dan memiliki relasi dengan tabel pengetahuan. Tabel penyakit memiliki relasi dengan tabel pasien. Tabel gejala memiliki relasi dengan tabel gejala pasien. Dan selanjutnya, activity diagram admin. Yang pertama, menampilkan form login, mengisi form login, validasi username dan password, memilih menu home, menampilkan halaman admin, menampilkan data home, memilih data penyakit, menampilkan data penyakit, memilih data penyakit, memilih data gejala, menampilkan data gejala, mengelola data gejala, memilih data pengetahuan, menampilkan data pengetahuan, mengelola data pengetahuan, dan terakhir logout. Dan sequence diagram admin. Pertama, admin melakukan input username pada password. Jika berhasil masuk halaman menu. Jika gagal, kembali ke login. Dan input lihat, edit, dan hapus data penyakit. Input lihat, edit, dan hapus data gejala. Input lihat, edit, dan hapus data pengetahuan. Input lihat, edit, dan hapus data admin. Keluar dari sistem, kembali ke menu login. Dan baiklah, akan disambung oleh teman saya Bayu Ahmad. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kulit menggunakan metode Demtersaver. Yang pertama, kita melakukan login administrator, lalu kita memasukkan username yaitu admin dan passwordnya admin, lalu kita melakukan login, lalu kita akan datang ke halaman depan yang terdiri dari data penyakit, data gejala, basis pengetahuan, ubah password, logout, dan konsultasi penyakit. Pertama, saya akan menjelaskan data penyakit. Dari data penyakit ini terdiri dari kode, nama penyakit, dan aksi. Apabila kita ingin menginput data penyakit, yaitu kita melakukan input data baru, yaitu lalu masukkan kode P1, lalu nama penyakitnya acne vulgaris. Lalu kita melakukan simpan, lalu akan muncul dengan kode P1 dan nama penyakit acne vulgaris. Selanjutnya data gejala. Data gejala terdiri dari kode, nama gejala, bobot, dan aksi. Yang selanjutnya basis pengetahuan. Basis pengetahuan kita akan memilih penyakit yang diderita oleh pasien, yaitu contohnya acne vulgaris. Lalu kita inputkan data gejala, lalu kita pilih gatal, kadang demam, dan ruam kemerahan dengan bintil merah kecil berisi cairan pada wajah. Lalu simpan. Lalu akan muncul kode dan nama gejala yang kita ingin tahu. Lalu ubah password dan langsung kita melakukan konsultasi penyakit. Yaitu dari konsultasi penyakit ini kita memilih contohnya kadang gatal, kadang demam. Lalu selanjutnya dari hasil memilih konsultasi penyakit muncullah hasil diagnosa penyakit yang diderita. Kemungkinan acne vulgaris, impertigo crustosa, impertigo bullosa, jamur tinea, candidosis, cutis, lichen simpole kronis.
dengan tingkat kepercayaan 49,2%. Gejala yang dialami yaitu tadi yang saya masukkan itu gatal kadang demam. Kodenya P1P2, nama penyakit akne vulgaris perkosa, nilai 40%, peringkat 2. Baiklah, segitu aja hasil dari contoh aplikasi yang kami buat. Baiklah, itulah hasil dari PKL atau penilaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.